Bingung karir mau dibawa kemana, bingung mau ngapain, nanti di masa depan mau jadi apa, nggak tahu, nggak ada ide, hilang arah dalam masalah karir. Nah, itu merupakan hal yang lagi banyak banget dirasakan oleh anak-anak muda sekarang ya. Dari mulai Gen Z bahkan juga milenial. Nah, di konten ini saya ingin membahas, ingin membantu untuk mencerahkan kalian terhadap karir yang akan kalian pilih. Biar kalian nggak bingung, biar ada sedikit petunjuk. Mari kita mulai. Nah, menurut saya yang pertama teman-teman harus pahami sebelum menentukan karir atau mau dibawa kemana karir teman-teman. Teman-teman sadari dulu teman-teman ini ada di tipe yang mana. Dan menurut saya dua tipe ini itu sama-sama baik, nggak ada yang buruk ya. Mau tipe 1 mau tipe 2, teman-teman ini menyesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau cocoknya 1 silakan, cocoknya 2 silakan, dua-duanya baik. Nah, maksudnya apa sih tipe 1 dan tipe 2? Saya akan jelaskan. Jadi dalam konteks karir, menurut saya dari berbagai sumber yang saya lihat, baca, tonton gitu ya, ada dua tipe. Tipe yang pertama ini saya sebut sebagai the surfer. Dia ini yang let it flow aja, nggak punya ambisi yang menggebu-gebu, nggak punya cita-cita target yang muluk-muluk atau yang besar atau yang kuat. Santai aja dengan apa yang sedang dia jalani, dia jalani. Saya sebut ini the surfer karena ini analoginya kan para peselancar itu berselancar mengikuti ombak ya. Ombak kemana dia akan mengikuti. Nah, jadi ini analogi yang pas untuk menggambarkan tipe yang let it flow. Nah, kalau let it flow tetap bisa sukses. Apa? Asal tekun. Tekun. Jika tekun, apapun yang sedang dijalani, walaupun kamu benci sama yang kamu jalani, misalkan apa ya, kayak dipaksa orang tua untuk kuliah kedokteran, males tuh kamu, tapi kamu tekun dalam menjalani sehari-harinya, belajar, kuliah, praktek, nggak nyangka, nggak sadar tiba-tiba jadi dokter spesialis di rumah sakit besar dan bayarannya mahal, walaupun awalnya nggak suka, nggak cocok gitu ya. Tapi ya udah, karena emang kamu tipe yang ya nggak muluk-muluk, nggak punya cita-cita gimana-gimana, nggak ambisius, emang dapat rezekinya di kedokteran, emang disuruhnya oleh orang tua kedokteran, dan saya pun juga nggak masalah. Ya udah, jalani aja, yang penting tekun. Nah, ini ada cerita dari Panji Pragiwaksono yang bertemu dengan mantan wakil presiden kita, yaitu Budiono. Jadi Panji itu bertanya pada Budiono, Pak Budiono, passion itu menurut Pak Budiono itu apa? Pak Budiono tuh bilang, nggak tahu tuh, saya nggak ngerti sama passion. Nah, Pak Budiono ini wakil presiden kita yang backgroundnya itu adalah ekonom, ahli dalam ekonomi, ahli juga dalam perbankan gitu ya. Dia hebat dalam bidang itu. Tapi Pak Budiono bilang, saya aja benci sama ekonomi. Nah, terus Panji kaget dong. Lah, kalau benci kenapa Pak Budiono bisa sampai di titik ini? Di titik jadi pakar hebat dalam bidang ekonom hingga jadi wakil presiden. Pak Budiono menjawab, ya itulah bukti ketekunan. Dengan tekun, kamu bisa sukses walaupun terhadap hal yang ya kamu nggak suka atau kamu biasa-biasa aja. Jadi, kalau teman-teman nggak punya target, muluk-muluk, ya bisa jadi teman-teman cocok dengan tipe the surfer. Let it flow aja. Apa yang teman-teman sedang jalani, tekunin gitu ya. Nah, yang kedua, ada tipe the sniper. Nah, ini beda dengan the surfer. The sniper ini dia udah tahu dia mau membidik apa, dia udah tahu mau mentargetkan apa, mengkeker apa. Dia mensniper burung kah? Mensniper rusa kah? Dia udah tahu, udah mengkeker. Artinya apa? Artinya ini adalah jenis orang-orang yang terbiasa ada target, terbiasa achieve sesuatu, dan emang udah tahu, udah punya apa namanya ya, mimpi, goals gitu ya. Nah, jika memang kamu tipe yang ini, maka ya udah, buatlah targetmu, buatlah mimpimu, cita-citamu mau jadi apa, dan achieve itu. Jangan nggak di-achieve, jangan ambil pilihan yang tidak sesuai dengan targetmu. Jika kamu tipe yang ini, lakukanlah untuk mewujudkan ini ya. Jangan kayak, udahlah, gue ini aja dulu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tipe ini pasti akan gelisah, pasti akan nggak nyaman, karena memang dia sudah terbiasa dengan target gitu. Jadi kalau dia hidup tidak sesuai dengan targetnya, maka pasti akan bermasalah secara mental, secara psikologi pasti akan bermasalah. Jika kamu tipe ini, ya udah, all out, lakukanlah
semaksimal mungkin yang kamu bisa untuk achieve apa yang kamu targetkan. Terus gimana cara mengetahui kita tipe yang mana? Gimana coach cara mengetahuinya? Saya tipe 1 apa tipe 2? Gimana? Ini yang akan kita bahas berikutnya. Jadi untuk mengetahui kita itu tipe yang 1 atau 2, sebenarnya salah satu cara yang efektif menurut saya adalah dengan melihat historical sejarah kehidupan kita di sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu gimana sih? Sebelumnya itu apakah saya ya nggak biasa ada target, jalani aja gitu. Dan dengan menjalani hidup saya bisa baik-baik aja gitu ya. Saya sekolah SMP negeri diarahin orang tua, SMA-nya swasta misalkan, atau terbalik SMA-nya negeri, atau masuk pesantren atau apa, diarahin sama orang tua sih nggak maksa, cuma narahin, tapi saya mau aja, ikut-ikut aja, dan fan-fan aja gitu, senang-senang, dia biasa-biasa aja. Nah kalau kamu terbiasa dengan pola seperti itu, maka mungkin kamu cocok di tipe yang 1. Sehingga orang dengan tipe ini, kalau kemudian dipaksa harus mentargetkan sesuatu, dalam 1 tahun ini mau apa, dalam 2 tahun ini mau apa, kadang orang tipe ini kalau dikasih target seperti itu malah kan jadinya gelisah, malah nggak nyaman, malah nggak sukses dengan lebih baik, atau nggak powerful, nggak bisa mengeluarkan potensinya karena emang nggak terbiasa ada ambisi yang muluk-muluk atau target yang gimana-gimana, nggak biasa. Begitu dikasih target atau dipaksa kasih target, atau orang tipe ini kemudian ikut seminar workshop motivator yang ngasih target, yang harus ada target, hidup ada targetnya, pasti nggak cocok. Bukan pasti sih, tapi kemungkinan besar nggak cocok. Nah sebaliknya, kalau data riwayat historical hidup kita itu selalu ada targeted gitu ya, misalkan saya terbiasa ketika waktu SMP saya pengen jadi juara futsal SMP, dengan adanya target itu saya merasa hidup, saya merasa berapi-api. Pas SMA saya punya target untuk punya nilai di atas rata-rata, ingin masuk universitas yang bagus, saya punya target itu, dan dari target itu saya selalu menjadi lebih bersemangat dalam setiap hari dan lebih optimal, lebih berapi-api. Berarti kamu cocok untuk tipe kedua yang kamu harus ada targetnya. Nah, orang dengan tipe ini kalau nggak ada target ya, kalau nggak ada cita-cita yang membuat dia terbakar motivasinya, maka akan nggak nyaman, maka akan terjadi guncangan dalam psikologinya gitu ya. Beda sama yang tipe 1. Tipe 1 tuh justru jangan dikasih target. Kalau dikasih target atau harus ada cita-cita yang muluk-muluk, akan terguncang. Nah tipe 2, kalau nggak ada target, nggak ada ambisi yang muluk-muluk, malah akan terguncang. Jadi beda nih tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 kalau harus ikut workshop mindfulness, yang hidup tuh harus menerima, mengalir, nggak boleh mengarahkan harus kemana, targeted, nggak boleh harus pengen target A, target B. Kalau ikut workshop seperti ini atau berada di komunitas ini, kemungkinan dia nggak akan nyaman ya, karena emang udah terbiasa ada target. Jadi ada 2 tipe, the surfer dan the sniper. Jadi teman-teman, untuk mengetahui teman-teman tipe yang mana, lihat historical perjalanan hidup teman-teman di sebelum-sebelumnya. Teman-teman tuh lebih banyak yang mana gitu. Dari situ ketahuan. Nah, permasalahannya adalah, oke coach, saya ini tahu bahwa saya ini adalah tipe the sniper yang udah terbiasa ada target gitu. Tapi sekarang saya bingung, saya mau targetin apa, saya mau cita-cita apa. Atau, coach saya terlalu banyak target, saya pengen A, pengen B, pengen C, pengen semuanya itu terwujud dalam satu waktu yang berdekatan atau sama. Umum ya, anak muda zaman sekarang pengen sukses tapi hidup nyaman, pengen gaji besar tapi tuntutan kerjanya nggak mau banyak, nggak mau stressfulnya tinggi, kan jadi kayak kontradiktif, pengen banyak hal dalam waktu cepat dan dengan cara instan. Nah ini yang akan nanti kita bahas di konten selanjutnya, karena di konten ini saya cuma pengen kasih tahu ada 2 tipe dan gimana cara mengetahui tipe kalian. Jadi di konten ini saya tidak membahas target yang pas, yang baik untuk kamu apa, cita-citanya apa, apakah cita-cita kamu sudah sesuai, apakah kamu sudah ada di on the right track. Itu nanti akan saya bahas di konten-konten selanjutnya. Tungguin aja di sosial media saya. Sampai jumpa, ketemu di lain kesempatan lagi.